Tahukah Bapak Ibu bahwa ada kebijakan pemerintah yang diam-diam sudah diproses jauh sebelum tanggal 1 Desember diumumkan? Dan menariknya, kebijakan ini bukan hanya menyangkut kenaikan gaji pensiunan, tetapi juga rapel penuh, yang ternyata jumlahnya jauh lebih besar dari perkiraan banyak orang. Banyak pensiunan mengira bahwa kenaikan tahun ini akan dibayarkan secara terpisah di akhir tahun. Namun, informasi terbaru justru menunjukkan sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang membuat banyak orang terkejut karena cairnya bersamaan dengan gaji pokok bulan Desember. Kalau selama ini Bapak Ibu sering mendengar rumor-rumor yang simpang siur, hari ini kita bahas faktanya. Apa benar rapel akan cair tanggal 1 Desember? Mengapa pemerintah memilih tanggal ini? Dan yang paling penting, bagaimana perhitungan nominal yang kabarnya bisa mencapai 2 sampai 3 kali lipat dari gaji bulanan bagi sebagian golongan. Ini bukan kabar sembarangan, ini berasal dari update langsung dari internal pemerintah, laporan kesiapan anggaran, hingga penyesuaian sistem pembayaran di TASPN yang sudah selesai sejak pertengahan November lalu. Yang membuat situasi ini semakin menarik adalah fakta bahwa pemerintah ternyata sudah menuntaskan validasi data pensiunan lebih cepat dari tahun-tahun sebelumnya. Itu sebabnya pencairan rapel bisa dilakukan tanpa menunggu penutupan anggaran akhir tahun. Dan jika Bapak Ibu bertanya apa rapelnya pasti digabung dengan gaji pokok Desember, jawabannya akan kita bahas lengkap setelah ini bersama simulasi nominalnya mulai dari golongan rendah sampai golongan tertinggi agar Bapak Ibu benar-benar bisa memperkirakan berapa kira-kira jumlah yang akan masuk ke rekening. Jadi pastikan Bapak Ibu tetap di sini, jangan pindah dulu karena informasi yang akan kita bahas setelah ini sangat penting. Terutama bagi yang ingin memahami bagaimana proses pencairan bekerja dan apa yang harus dipersiapkan sebelum tanggal 1 nanti. Dan kalau Bapak, Ibu ingin terus mendapatkan update resmi, jelas dan mudah dipahami seputar pensiun, rapel, kenaikan gaji, serta perubahan kebijakan pemerintah lainnya, silakan tekan tombol subscribe sekarang supaya tidak ada satu informasi pun yang terlewat. Jika Anda ingin, saya bisa lanjutkan bagian body sepanjang 2.300 plus kata setelah hook ini. Semakin panjang masa kerja, semakin besar pula persentase pensiun yang diterima setiap bulan. Nah, rapel dihitung dari selisih kenaikan yang berlaku per bulan dikalikan jumlah bulan sejak kebijakan berlaku hingga bulan Desember. Misalnya, jika kebijakan berlaku efektif sejak bulan Juli, maka rapel yang diterima adalah selisih kenaikan dari bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember yang semuanya akan dibayarkan sekaligus tanggal 1 nanti. Yang membuat nominal rapel tahun ini terasa cukup besar adalah karena rentang bulan yang dibayarkan cukup panjang, ditambah dengan persentase kenaikan yang lebih tinggi dibanding koreksi inflasi biasa. Beberapa sumber menyebut bahwa kenaikan tahun ini bukan hanya penyesuaian inflasi, tetapi juga mengakomodasi koreksi daya beli untuk 3 tahun terakhir yang sempat tertahan. Artinya, selisih yang dihitung bukan hanya mengikuti pola kenaikan reguler, tetapi sudah termasuk akumulasi penyesuaian dari beberapa tahun yang tidak mengalami perubahan signifikan. Selain itu, terdapat faktor tambahan. Pemerintah menaikkan standar gaji pokok minimal untuk beberapa golongan, terutama bagi golongan rendah, yang selama ini seringki dianggap tidak cukup mendapatkan perlindungan yang memadai. Itu sebabnya rapel bagi golongan I dan 2 ternyata cukup besar dan membuat banyak orang terkejut ketika melihat simulasi perhitungan dari TASPEN. Sekarang kita bahas sedikit tentang apa yang sebenarnya membuat proses pencairan tahun ini lebih cepat daripada biasanya. Salah satu alasan utamanya adalah digitalisasi data yang sudah mencapai lebih dari 92%. Taspen menyebut bahwa mereka tidak perlu lagi mengecek data secara manual seperti tahun-tahun sebelumnya. Dulu, proses verifikasi bisa memakan waktu berminggu-minggu karena harus mencocokkan data dokumen dengan sistem. Tetapi sekarang semua informasi sudah terhubung langsung antar instansi, sehingga penyelesaian bisa berjalan lebih cepat dan lebih akurat. Selain itu, pemerintah juga sudah mengalokasikan anggaran khusus untuk mempercepat penyaluran hak pensiunan, termasuk menyiapkan buffer dana agar pencairan tidak tergantung pada ritme anggaran reguler. Artinya, ketika jadwal sudah ditetapkan, dana sudah siap tanpa harus menunggu tahapan administrasi anggaran yang biasanya cukup panjang.
Hal lain yang cukup menarik untuk dibahas adalah tentang bagaimana skema pencairan bagi penerima pensiun janda atau duda. Selama ini banyak yang khawatir apakah mereka juga akan menerima rapel yang sama. Jawabannya adalah iya. Mereka tetap mendapatkan rapel sesuai hak gaji pensiun yang diterima setiap bulannya. Jika statusnya adalah ahli waris, maka perhitungan rapel tetap mengikuti gaji pokok pensiun almarhum atau almarhubah yang bersangkutan. Tetapi jumlah yang diterima tetap 60% atau sesuai ketentuan yang berlaku. Dan yang lebih menggembirakan, pencairannya juga dilakukan bersamaan tanpa harus mengurus dokumen tambahan apapun selama status. Kepesertaan masih aktif dan tercatat. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering membuat para pensiunan penasaran. Apakah rapel tahun ini akan lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya? Secara keseluruhan karena tidak hanya nominal kenaikannya yang meningkat, tetapi durasi bulan yang dibayarkan juga lebih panjang. Misalnya, jika kenaikan tahun-tahun sebelumnya hanya dihitung 3 bulan rapel, maka tahun ini sebagian besar akan mendapatkan 5 hingga 6 bulan rapel sekaligus. Ini yang membuat nominalnya terlihat jauh lebih besar, sehingga banyak yang merasa seperti mendapatkan bonus akhir tahun dari pemerintah. Meskipun secara prinsip ini adalah hak Bapak Ibu yang memang seharusnya dibayarkan. Di sisi lain, penting juga untuk Bapak Ibu tahu bahwa pencairan 1 Desember ini tidak akan mundur atau ditunda kecuali terjadi gangguan besar seperti masalah teknis nasional. Tetapi untuk saat ini, semua persiapan sudah selesai dan Taspen sudah melakukan uji coba internal penyaluran dana ke beberapa wilayah untuk memastikan sistem mereka siap. Bahkan, beberapa kantor cabang sudah mulai memberikan informasi informal kepada sebagian penerima bahwa pencairan benar-benar dijadwalkan dilakukan bersamaan dengan gaji pokok Desember. Ada juga pertanyaan yang sering muncul dari para pensiunan, apakah saya perlu datang ke kantor Taspen untuk mencairkan rapel ini? Jawabannya adalah tidak. Semua dana akan masuk langsung ke rekening masing-masing sama seperti gaji bulanan biasa. Taspen bahkan menegaskan bahwa mereka tidak melakukan proses manual dan tidak meminta dokumen tambahan apapun untuk pencairan rapel. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, tidak perlu pergi ke kantor, apalagi mengantri panjang. Yang terpenting adalah memastikan bahwa nomor rekening aktif dan tidak ada masalah dengan status kepesertaan. Satu poin penting lainnya adalah mengenai transparansi. Tahun ini pemerintah tampaknya lebih terbuka dari sebelumnya. Informasi mengenai kenaikan dan rapel diumumkan lebih jelas melalui saluran-saluran resmi termasuk konferensi pers, laporan APBN, serta koordinasi antar kementerian. Tujuan dari transparansi ini adalah untuk memberikan rasa aman dan kepastian bagi para pensiunan. Mengingat kelompok ini sangat sensitif terhadap perubahan pendapatan bulanan. Pemerintah tampaknya memahami betul bahwa pensiunan bukan hanya butuh kepastian nominal, tetapi juga butuh ketenangan pikiran bahwa hak mereka tidak akan diundur atau dipotong. Selanjutnya kita bahas tentang bagaimana kenaikan ini mempengaruhi perencanaan keuangan Bapak Ibu ke depan. Kenaikan gaji pensiunan bukan hanya soal nominal, tambahan, tetapi juga penyesuaian daya beli. Seiring bertambahnya usia, kebutuhan kesehatan meningkat. Biaya transportasi dan kebutuhan harian juga ikut naik. Dengan kenaikan ini, pemerintah berharap pensiunan bisa memiliki ruang nafas lebih longgar dalam mengatur pengeluaran bulanan. Rapel yang cair di Desember pun bisa menjadi tambahan dana penting, baik untuk keperluan keluarga, beja kesehatan, ataupun persiapan menghadapi awal tahun yang biasanya cukup berat secara finansial. Selain itu, pencairan rapel di awal Desember memungkinkan Bapak Ibu menghindari potensi keterlambatan anggaran di akhir tahun yang kadang terjadi di beberapa sektor. Dengan kebijakan ini, pemerintah menunjukkan bahwa pensiunan mendapatkan prioritas cukup tinggi dalam penyusunan anggaran tahun ini. Hal terakhir yang perlu saya jelaskan adalah tentang bagaimana Bapak Ibu bisa mengecek nominal rapel atau mengetahui apakah status data sudah valid. Caranya sederhana, Bapak Ibu bisa menghubungi call center Taspen atau membuka aplikasi resmi Taspen Mobile. Biasanya beberapa hari sebelum pencairan, informasi nominal akan terlihat di aplikasi tersebut. Namun jika data belum muncul, tidak perlu panik,
Kadang sistem baru diperbaharui H1 pencairan. Jadi wajar jika informasinya belum muncul di awal bulan. Dan yang paling penting, jangan percaya pihak-pihak yang menawarkan jasa cek rapel atau mengaku bisa mempercepat pencairan. Semua proses dilakukan otomatis dan tidak ada biaya tambahan. Taspen tidak pernah menghubungi peserta untuk meminta data pribadi atau dana apapun. Jika ada yang meminta, itu sudah pasti penipuan. Dengan semua informasi ini, mudah-mudahan Bapak Ibu mendapatkan gambaran jelas bahwa pencairan 1 Desember benar-benar sudah disiapkan dengan matang. Dan bukan sekedar janji, pemerintah, Menku, dan Taspen sudah menyelesaikan seluruh proses administratif dan teknis, sehingga tidak ada alasan pencairan ini akan mundur atau dibatalkan. Yang perlu Bapak Ibu lakukan sekarang adalah menunggu tanggal 1 Desember tiba sambil memastikan rekening aktif dan bisa menerima dana masuk. Semoga informasi ini membantu Bapak, Ibu memahami proses pencairan rapel dan gaji pokok pensiunan secara lengkap, jelas, dan tanpa keraguan. Jika masih ada pertanyaan, silakan tinggalkan komentar agar bisa kita bahas bersama. Dan seperti biasa, kami akan terus memberikan update terbaru yang resmi, akurat, dan mudah dipahami untuk seluruh pensiunan dan ASN di Indonesia. Ya,